itu berbagai pihak menolak ya, tulisan-tulisan dari teman-teman yang mengklaim bahwa pernah ada peristiwa resolusi jihad yang itu akan menjadi pemicu utama peristiwa 10 November. Disitulah saya baru nemukan, oh kenapa NU tidak punya catatan, karena orang-orangnya roto-roto tidak mau, karena menganggap jihad itu ibadah bukan sejarah gitu loh. Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang kami hormati para pimpinan ISNU DKI Jakarta, kemudian Bapak Profesor Dr. Aswiwarman Adam dari LIPI, dan sahabat-sahabat sekalian, penulisan tentang resolusi jihad itu sudah lama dilakukan oleh teman-teman dari NU, tetapi agaknya tidak diakui secara formal. Karena apa? Karena dokumentasi tentang peristiwa itu ya, belum ditemukan. Ya, artinya data primer untuk penyusunan sejarah bahwa sebuah peristiwa itu pernah ada itu belum ditemukan. Karena itu berbagai pihak menolak ya, tulisan-tulisan dari teman-teman yang mengklaim bahwa pernah ada peristiwa resolusi jihad yang itu akan menjadi pemicu utama peristiwa 10 November. Nah, sampai tahun 2014 ya, itu ada satu peristiwa yang membuat kita harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa peristiwa itu pernah ada. Ya, jadi ceritanya begini. Saat saya ke PBNU di Jakarta, saya ditemui oleh reporter NU Online, ya, sahabat Abdullah Alawi. Ya, dia melaporkan kepada saya bahwa dia baru saja mengikuti seminar nasional ya, tentang kemerdekaan Indonesia. Di dalam seminar itu yang dilaksanakan di sebuah perguruan tinggi besar di Jakarta, itu dinyatakan bahwa di dalam pergerakan nasional sejak merintis kemerdekaan sampai kita merdeka, itu satu-satunya elemen bangsa yang tidak memiliki peran apapun terhadap negara ini adalah NU, kalangan pesantren. Ya, dia menyatakan begitu. Jadi kalangan pesantren yang mayoritas ada di organisasi NU itu dianggap tidak memiliki peran apapun dalam perintisan kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan ya, dan pembentukan negara Republik Indonesia. Nggak ada peran. Ya. Bahkan Abdullah Alawi menyatakan kita tuh sampai dibandingkan dengan PKI. PKI itu sekalipun jadi organisasi terlarang, tapi masih memiliki jasa kepada bangsa ini. Dia pernah mengangkat senjata melawan kolonial pada tahun 1926. NU sama sekali tidak. Ya. Jadi ini seolah-olah ya memang nggak ada bukti gitu. Ya. Nah, teman reporter ini nyatakan, terus saya bagaimana cara saya menulis gitu. Ini saya nulis di korannya NU. Udah nggak usah ditulis lah.
Tidak semua berita itu harus ditulis. Nah, sejak saat itu saya mulai mengumpulkan data-data yang pernah saya miliki. Ya, terutama ketika saya jadi wartawan. Ya, saya kebetulan tahun 80-an itu jadi wartawan Jawa Pos dan ditempatkan di Biro Jakarta. Ya, saat itulah saya beberapa kali diberi tugas untuk menulis hal-hal yang kaitannya dengan sejarah. Jadi saya sempat mewawancarai tokoh-tokoh yang ikut misalnya di dalam sidang BPUPKI yang pertama, mulai Bu SK Trimurti, ada Bu Supeni, ada Pak Abu Bakar Lubis dan seterusnya. Itu tokoh-tokoh yang ikut di situ, dia yang menjelaskan cerita tentang macam-macam. Kemudian cerita-cerita tentang pertempuran Surabaya dan seterusnya. Itu saya langsung ketemu dengan tokoh-tokoh yang terlibat di situ dalam pertempuran. Dan memang menurut kesaksian semua orang yang ada di situ, ya sebetulnya ada resolusi jihad itu. Kita ngangkat senjata kan karena ada fatwa jihad dari Kiai Hasyim. Nah, tapi dari beberapa wawancara saya dengan beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa 10 November maupun peristiwa 4 hari perang bulan Oktober akhir itu ada satu pandangan yang sangat khas, ya, itu pandangan wong NU. Dari beberapa kiai yang saya tanya, saya wawancari soal peristiwa itu betul-betul mengungkapkan fakta sejarah yang ada di lapangan dalam pertempuran itu. Nah, tapi ketika saya tanyakan, saya katakan begini, kenapa peristiwa-peristiwa penting ini tidak ditulis? Itu kan bagian peristiwa NU memfatwakan jihad fisabilillah untuk membela negara Republik Indonesia. Gitu. Rata-rata tokoh pelaku sejarah ini mengatakan, loh mas, namanya aja jihad, itu urusannya dengan sana gitu. Nggak perlu kita ngomong-ngomong. Nanti kalau kita ngomong-ngomong tentang peran kita kemudian minta jasa, itu sudah bukan jihad namanya. Disitulah saya baru nemukan, oh kenapa NU tidak punya catatan, karena orang-orangnya roto-roto tidak mau, karena menganggap jihad itu ibadah bukan sejarah gitu loh. Tapi ketika kita kuat, oh ternyata ini. Beliau menyebut siapa saja yang terlibat ya di situ. Jadi ini kemudian dari data itu saya kumpulkan semua. Ya. Nah disitulah kemudian saya temukan ternyata ada sebuah tulisan yang khas menulis tentang resolusi jihad. Ya. Jadi di buku yang ditulis Benedict Anderson, ya, di situ secara khusus beliau nulis tentang resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Ya. Nah, dasar daripada Ben Anderson nulis itu adalah yang pertama, berita dari Kantor Berita Nasional Antara tanggal 25 Oktober 1945. Itu memberitakan tentang resolusi yang dikeluarkan oleh Hofgestur Nahdlatul Ulama. Ya. Kemudian tanggal 26 Oktober 1945, sehari setelah itu, Koran Kedaulatan Rakyat memuat lengkap isi resolusi. Ya, yang kita kenal resolusi. Itu berarti ada datanya. Ya. Nah, yang tidak bisa kita cari datanya itu Koran Suara Masyarakat yang terbit di Jakarta. Ya. Nah, itu sudah tutup lama, kita tidak bisa memperoleh dokumentasinya. Tapi dari situ kita tahu bahwa resolusi jihad pernah ada memang. Ya, kenapa? Lu diberitakan Kantor Berita Nasional Antara kok. Ya. Artinya real ada. Nah, kelemahan NU memang dalam dokumentasi.
Ya, peristiwa sebesar itu tidak didokumentasi, dan dari hasil wawancara dengan para kiai yang terlibat di dalam peristiwa 10 November, rata-rata menganggap itu peristiwa ibadah, jihad, bukan sejarah. Nah, disitulah kita seringkali kehilangan momen-momen penting yang ini ada hubungannya dengan kaitan sejarah. Ya. Nah, itulah yang kemudian baru bisa kita temukan dari berbagai sumber data yang lain. Ya. Misalnya dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR yang menjadi cikal bakal lahirnya TNI. Kita bisa lihat elemen pertama daripada TKR itu adalah para tokoh dari Tentara Sukarela Pembela Tanah Air PETA. Kemudian dari bekas Laskar Hizbullah, ya, yang keduanya dibentuk oleh Jepang. Ya, kemudian sebagian lagi dari bekas Heiho. Sebagian lagi Laskar Masyarakat yang berani angkat senjata waktu itu. Ya. Dari 4 elemen inilah yang awal-awal menjadikan TKR pertama. Nah, kita bisa tahu nanti ya, setelah dibentuk 5 Oktober 1945 itu nanti diumumkan ya, oleh pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 bahwa di Jawa itu sudah terbentuk 10 divisi TKR. Televisi. Kalau mau sistem gini, kalau mau sistem kayak BCS Panglima Divisi Pertama. Ya. Disebutkan di situ. Kalau pemantauan adalah Kolonel Kiai Haji Samun, DVR namanya, monitor DVR. Ya. Di daerah Banten, Cilegon. Itu dokumen negara. Sampai sekarang masih bisa. Kan besar, harus ada komandan. Alhamdulillah 2019 kemarin kameranya itu Kolonel Kiai Haji Samun sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional sama Mas Pras. Diakui internet itu supaya bisa masukin ini nanti Panglima Divisi memori 3 SIM card di Kolonel Kiai Haji nontonnya lewat Aruji Kartawinata. Itu nanti bisa monitor. Gelar Kiai itu melekat pada TKR awal dan menduduki jabatan tinggi. Monitor DVR, Bu. Termasuk nanti DVR. Komandan resimen. Ya. Karena satu divisi itu isinya 10.000 pasukan. Terdiri dari 3 resimen. Ya. Nah, komandan resimen itu juga diduduki para kiai. Ya, kita bisa lihat itu. Oh, resimen kalau standar itu sama, Bu. 17 daerah Pekalongan itu dipimpin bisa semuanya. Letnan Kolonel penting itu kan CCTV-nya. Kiai Haji Iskandar Idris. Itu nanti kita temukan semua nama itu. Siapa bilang udah Kiai nggak punya peran dalam negara ini? Bukan, bahasanya bukan pembentukan CCTV, ya tetap itu Tentara Keamanan Rakyat cikal bakalnya TNI itu aja mereka terlibat. Itu nanti datanya ada semua. Nah, itulah yang menjadi fakta ya, bahwa dari tentara PETA itu dominan sekali di situ. Ya. Kamera itu, jadi unsur dari Kenil tentaranya Belanda itu tidak ada dalam TKR awal itu. Ya. Jadi ini yang kemudian bisa dipecah ke yang lain, maksudnya. Membentuk kekuatan militer pertama di sini adalah mayoritas didikan Jepang. Jadi orang-orang bekas Kenil itu yang ada di tingkatan tinggi, ya. Tapi itu karena Jenderal Jati Kusumo, kemudian Jenderal Urip Sumoharjo itu orang-orang dari Kenil. Tapi mayoritas TKR itu isinya dari PETA, Hizbullah, Heiho, dari Seilendan yang didikan Jepang dan pasukan masyarakat. Inilah yang kemudian bergerak nanti ya, dalam pertempuran 10 November.
Loh, memang di satu sisi, Bu. Nah, Maksudnya, ada satu peristiwa yang sangat mempengaruhi lahirnya resolusi jihad, kamera, Bu. yaitu ketika mulai tanggal 14 Oktober Bukan. itu radio Belanda Kan mantaunya juga menyiarkan channel ini. berita-berita Maksudnya yang channel sekarang ini bisa kita sebut berita bisa hoax, ini aksesnya. berita fitnah yang tidak ada dasarnya. Di mana saat itu radio Belanda menyiarkan ya, Dari 4 bahwa tentara Inggris yang mewakili sekutu 4 monitor gitu. akan datang ke Indonesia, Makanya bahasanya channel, ke Jakarta, kamera, ke Semarang, ke Surabaya, ke tapi Bandung. itu satu kamera gitu tuh. Itu Apa lu enggak mewakili sekutu ini bukan untuk kayak menangkap kan kayak semua kolaborator Jepang. call center 121 Ya. gitu kan bisa itu loh, walaupun itu bahasanya 4 channel. Disebutkan Kita cuma siapa saja itu, termasuk orang-orang yang pernah pidato dengan keras menyatakan yang Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, ya. Itu nanti yang akan ditangkap pertama oleh Inggris. Yang kedua, orang-orang didikan Jepang dalam militer. ya, PETA, monitor DPR ini. mantan tentara Jepang yang pribumi, yang lain udah, Heiho, yang kemarin gimana? ya, didikan Kayak Laskar Hizbullah, itu semuanya akan ditangkap. Inilah yang menimbulkan keresahan. Ya. Sampai kemudian Presiden Soekarno mengirim utusan ke Kiai Hasyim Asy'ari ya wis, untuk meminta fatwa. Apa kira-kira yang kita lakukan? Melawan boleh tidak kalau kita ditangkap? Sementara TKR yang dari unsur PETA, dari unsur Hizbullah, ya, dari unsur Seinendan maupun dari Heiho, itu juga rame-rame menghadap Hasyim Asy'ari. Kenapa? Bagian besar perwira-perwira asal PETA dan Hizbullah itu santri itu buyur. Ya. Bahkan salah satu komandan ya bisa lah itu nanti. apa PETA waktu itu, Makanya itu Kiai Khalid Hasyim itu putranya bisa, Kiai Hasyim Asy'ari, adiknya Pak Wakid Hasyim. Disitulah semangatan apa yang harus kita lakukan kalau kita ditangkap sama Inggris. Disitulah kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan seluruh konsul-konsul NU se-Jawa Madura di Surabaya, dan dipilih bukan di kantor NU tapi di kantor Ansor. Itulah tanggal 21, tanggal 22 dilakukan pertemuan. Pokoknya kontaknya loh Bu, saya nanti nggak ada apa-apa. Saat itulah ya, setelah pertemuan tanggal 21 dan tanggal 22 itu lahirlah resolusi yang ditandatangani oleh Gufgestur PBNU. Ya. Jadi tidak mengatasnamakan pribadi, tapi Gufgestur NU, pengurus besar NU. Nah, di situ ada dua hal yang ada. Yang pertama, fatwa jihad, ya, seruan lisan dari Kiai Hasyim Asy'ari, ya, yang menetapkan hukum fardu ain bagi setiap orang Islam yang berada dalam jarak 94 kilo, yaitu jarak disahkannya sholat jamak qashar, ya, untuk membela tanah airnya dari serangan musuh. Ya. Itu fatwa yang disampaikan Hasyim Asy'ari. Ya. Nah, yang kedua itu ada resolusi. Ya. Ini yang disampaikan kepada pemerintah. Kenapa? Ini permintaan dari Presiden Soekarno, karena itu resmi sekali. Ya. Jadi mulai menimbang apa saja, dan kemudian menetapkan
memutuskan untuk melakukan Oh, seumpama ini, perlawanan fisabilillah terhadap. Jadi ada dua hal yang disampaikan. Nah, rupanya yang paling nyambung pertama kali adalah fatwa jihad. Ya. Bukan resolusi, kalau resolusi itu terlalu panjang kan ya redaksinya. Tapi fatwa jihad langsung orang. Kita siap ngelawan kedatangan Inggris. Ini fakta ya, bukti tentang berbahayanya hoax, berita bohong. Dalam kenyataan Inggris datang ke sini dengan tugas utama, dia ngurusi interniran Belanda yang ditawan Jepang, dan sekaligus ngangkuti tawanan perang Jepang. Itu tugas utama Inggris sebagai sekutu. Bagaimana Belanda kemudian menyatakan dalam lewat radionya Inggris akan nangkepi ya, kolaborator Jepang dengan tegas nyebut ya, Presiden Soekarno, Bung Hatta, ya, kemudian militer peta, ya, Hizbullah, orang-orang bekas Heu, Seinen dan didikan Jepang akan ditangkap. Dari mana itu? Bohong, dusta itu. Akhirnya yang kena abunya Inggris. Inggris masuk Surabaya tanggal 25 Oktober. Sedikit pun Inggris tidak ada berpikiran untuk perang. Sementara di Surabaya sudah orang-orang panas karena seruan jihad. Apalagi muncul berita-berita, oh Belanda ini akan kolaborasi dengan Inggris untuk kembali ke menjajah Indonesia. Jadi di antara tentara Inggris yang datang itu disusupi oleh orang-orang Belanda. Sudah kacau lah saat itu. Nah, itulah setelah tanggal 25 Oktober mendarat, itu pun kapal boleh mendarat berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak. Itu karena Presiden Soekarno menelpon langsung Syahbandar di Pelabuhan Tanjung Perak agar diperbolehkan merapat. Sebelum itu tidak diperbolehkan. Itulah tanggal 25 Oktober masuk ke Surabaya. Ya. Tanggal 26 Oktober Inggris sudah membentuk posko-posko pertahanan di berbagai lokasi di Surabaya. Karena Surabaya sudah terprovokasi oleh fatwa jihad untuk melawan. Tanggal 26 Oktober 1945 sore hari. Ini menurut laporan dari dokumen Panglima Pangdam Jawa Timur Mayor Jenderal Sungkono. Tanggal 26 Oktober sore itu pos pertahanan Inggris di daerah Benteng, ya, itu di utara di sekitar sekolahan Al-Irsyad sudah diserang oleh massa, ditawur beramai-ramai di situ. Nah, disebutkan bahkan dikatakan tokoh yang memimpin penyerangan terhadap pos pertahanan Inggris itu adalah Ahyad Khalil. Ya. Ahyad Khalil ini orang Hizbullah, tapi kemudian bergabung ke DKR. Ya. Itulah tanggal 26 Oktober sore sudah terjadi pertempuran di bagian Surabaya Utara. Pasukan Inggris dikeroyok massa dari berbagai kampung. Pertempuran ini dilanjut tanggal 27 Oktober. Wah, tawur. Semua saksi mata menyaksikan ini tawuran bukan perang. Kenapa? Tidak ada pemimpin. Orang dari kampung takbir keluar dari rumah masing-masing bawa linggis ya, bawa pantungan, bawa
bambu runcing, bawa macam-macam lah, nyerang tentara Inggris. Ya. Nah, tanggal 28 Oktober ini lebih parah lagi. Kenapa? TKR yang harusnya tidak ikut terlibat, ya, terpengaruh oleh aksi massa. Akhirnya TKR ikut terlibat bersama massa. Ya. Disitulah dalam catatan korban dari pihak Inggris meningkat sangat besar. Ya, banyak mati dibunuh ini. Karena kalau ketika menghadapi rakyat itu, rakyat kan sekedar tawur dan sebagainya. Nah, tapi ketika menghadapi orang-orang unsur dari PETA yang pernah dididik Jepang, mereka mampu menembak musuh dalam jarak jauh maupun jarak dekat. Ya, dan pasti kena itu. Pertempuran luar biasa, tanggal 28 itu paling seru. Itulah Melebi kemudian minta bantuan ke Jakarta kepada atasannya, dan Letnan Jenderal Philip Christison kemudian mengirim Presiden Soekarno dan Bung Hatta, wakilnya, serta Mr. Amir Salihuddin, ya, untuk ke Surabaya. Tanggal 29 Oktober. Tanggal 30 Oktober dicapailah kesepakatan damai, ceasefire, damai, antara pihak Inggris, diwakili Brigadir Jenderal Melebi, dan kemudian pihak Jawa Timur, ya, itu diwakili gubernur, ya, diwakili presiden, ya, kemudian wali kota Surabaya, semuanya ikut tanda tangan bahwa. Nah, masalahnya saat itu tidak sama dengan sekarang. Ketika terjadi konflik bersenjata, kita sudah damai, ya, sudah dicapai kesepakatan yang difasilitasi oleh Presiden Soekarno. Masyarakat di lapangan itu belum dengar, nggak tahu itu. Itu sebabnya dilakukan sosialisasi. Ya. Dilakukan sosialisasi untuk apa? Ya, agar masyarakat mengetahui bahwa tembak-menembak sudah berakhir, perdamaian sudah dicapai. Ya. Itulah Brigadir Jenderal Melebi ketika sosialisasi itu sampai ke daerah Jembatan Merah. Ya, ternyata ada gedung Internasio di situ, pasukan Inggris masih dikepung massa. Nah, dalam usaha, ya, mendamaikan dua pihak yang bersengketa ini, Brigadir Jenderal Melebi tewas karena apa? Dilempar granat. Tidak tahu siapa yang melempar. Semua pihak mengingkari, tidak ada yang mengaku saat itu siapa yang membunuh Melebi. Ya. Bahkan mayatnya Melebi kemudian apa? Diam-diam tenggelam di Kalimas di seberang Jembatan Merah itu. Itulah Inggris marah. Ya. Tanggal 31 Oktober langsung Letnan Jenderal Christison membuat ultimatum, di mana ultimatum itu menyatakan kalau sampai tanggal 9 November 1945 jam 6 sore penduduk Surabaya tidak menyerahkan pembunuh Melebi, dan penduduk Surabaya yang memiliki senjata tidak menyerahkan senjatanya kepada pasukan Inggris, maka tanggal 10 November 1945 jam 6 pagi Surabaya akan dibombardir dari darat, laut, udara. Itu ultimatum. Jadi 10 November itu adalah hari hukuman Inggris terhadap rakyat Surabaya. Itulah, ya, peristiwa yang terjadi. Ternyata urut-urutannya seperti itu. Nah, ternyata Yai Hasyim masih mengikuti Kongres Masumi di Yogyakarta, ya, tanggal 7 November 1945. Sekembali dari Jogja,
tanggal 9 November 1945 jam 4 sore. Ya, Haji Hasyim Asy'ari menjawab ultimatum Inggris itu dengan fatwa jihad. Beliau mengubah redaksi menjadi fardu ain hukumnya bagi semua umat Islam ya, yang berada dalam jarak 94 km dari kota Surabaya untuk membela Surabaya. Jadi redaksinya sudah dirubah. Kalau dulu 94 km ya, jarak kita dari musuh dari tanah air kita, maka langsung didefinisikan Surabaya. Itulah fatwa itu langsung disambut oleh seluruh umat Islam, terutama dari kalangan pesantren, dari kalangan NU yang berada dalam jarak 94 km. Ya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, ya, Lamongan, Pasuruan, Jombang, Malang itu wajib. Ya, kenapa? Ya jaraknya nggak sampai 94 kilo dari itu. Tapi ternyata ya, dari Jogja datang, dari Kebumen datang, dari Rembang datang, ya, bahkan apa, dari Cirebon itu seluruhnya datang ke Surabaya. Ya, dan pengaruh dari seruan jihad itu luar biasa. Ya, sampai saya yang mewawancarai Bu S.K. Trimurti. Beliau bukan orang NU ya. Beliau adalah orang Murbah didikan Tan Malaka. Beliau nyatakan, saya itu di Jakarta kepingin datang ke Surabaya, naik mobil dengan supir. Itu di daerah Rembang, ban pecah. Bannya pecah. Waktu itu tidak ada tambal ban, tidak ada apa-apa. Akhirnya apa? Supirnya punya inisiatif. Ya, untuk mengganti ban dalam, dimasukkanlah rumput kering di situ. Akhirnya dengan ban dalam isinya rumput kering, itu mobil itu jalan dari Rembang sampai ke Gresik. Begitu sampai di Gresik, tanggal 11 November, ternyata tentara Inggris sudah di situ, beliau turun. Ya, dan kemudian berusaha mencari jalan untuk bergabung dengan Laskar Putri di Surabaya. Nah, ini kan menunjukkan pengaruh ya, fatwa jihad itu tidak hanya dirasakan orang pesantren, ya, tapi tokoh nasional yang bukan dari kalangan santri pun merasakan itu sampai jauh dari Jakarta datang ke Surabaya. Bagaimana mereka ingin ikut ya, terlibat dalam peristiwa itu. Jadi saya kira ini betul-betul peristiwa yang sangat luar biasa heroiknya. Dan belakangan saya baru paham ya, bahwa peristiwa 10 November yang diawali perang 4 hari akhir Oktober ya, yang mengakibatkan Brigadir Jenderal Melvi meninggal, itu ternyata bukan peristiwa lokal. Kenapa? Peristiwa itu terjadi pasca Perang Dunia Kedua selesai. Dan ini adalah peristiwa perang yang skalanya internasional. Kenapa? Baru kita belakangan kita buka dokumen-dokumen. Ternyata yang muat ini New York Times itu muat peristiwa hari demi hari pertempuran 10 November. Ya, International Herald Tribune, koran West Australia, ya, kantor berita UPI, Reuters, macam itu semua mengcover pemberitaan pertempuran 10 November. Itu peristiwa besar. Ya. Jadi ini yang selalu kita abaikan. Dan itulah yang kemudian saya tulis dalam buku Fatwa dan Resolusi Jihad. Ya, yang menunjukkan peranan ulama-ulama NU di dalam pertempuran 10 November. Artinya peristiwa 10 November tidak akan terjadi kalau tidak ada kematian Brigadir Jenderal
Melebi. Dan Brigadir Jenderal Melebi tidak akan meninggal kalau sebelumnya tidak ada pertempuran 4 hari, 26, 27, 28, 29, dan 30 Melebi di granat meninggal. Dan peristiwa pertempuran 4 hari ini ya, yang dipicu tanggal 26 Oktober tidak akan pernah terjadi. Andai kata tanggal 22 Oktober tidak ada fatwa jihad. Faktanya seperti itu. Ya, jadi ini rangkaian yang rupanya tidak ditulis dalam sejarah nasional kita. Seolah-olah peristiwa 22 Oktober itu tidak pernah ada, ya, dan perang 4 hari yang oleh orang-orang Surabaya disebut tawuran 4 hari itu juga tidak pernah ada, tidak pernah tercover. Orang hanya tahu Inggris nyerbu Surabaya tanggal 10 November. Nah ini kalau alur sejarah dipotong seperti itu, kita jadi bertanya-tanya, ada apa Inggris tanpa sebab ngebom Surabaya itu 10 November? Ya, tak jelas itu. Ya, tapi kalau kita menempatkan sebelum itu ada peristiwa kematian Brigadir Jenderal. Sebelum itu ada perang 4 hari. Dan sebelum perang 4 hari ada fatwa jihad. Ya, jadi ini salah satu rangkaian, itu nanti kita ungkap. Ya, jadi di dalamnya juga kita ungkap siapa saja tokoh-tokoh dari pesantren, para kiai yang menduduki jabatan komandan batalion peta waktu itu. Siapa saja tokoh-tokoh yang menjadi komandan di Laskar Hizbullah. Ada semua kita jelaskan. Apa? Dokumen kok. Kita sekarang itu era dokumen. Kalau kita nggak punya data, nggak punya dokumen, habis kita. Kita akan bicara seadanya, seolah-olah itu sejarah, tapi sebetulnya bukan. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, bahwa apa, lewat buku yang saya tulis ini dengan apa, sebagian dokumen saya peroleh dari wawancara ketika saya jadi wartawan itu jadi satu tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahwa semuanya ada dokumentasi. Nah, kita berharap ini akan meluruskan sejarah, bahwa tidak ada lagi apa, anggapan bahwa kalangan pesantren ya, NU itu tidak punya peran apapun di dalam proses penegakan negara Republik Indonesia hasil proklamasi. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.